Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, bagaimana Allah membentuk kita untuk pelayanan kita. Mari kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Karunia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kasih, belas kasih, pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Untuk dapat lebih memahami apa arti karunia, kita bisa lihat dari ilustrasi yang berikut ini. Ada seorang bapak yang kehilangan anaknya karena meninggal ditabrak orang. Nah, ada 3 pilihan yang bisa diambil oleh si bapak dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Pilihan yang pertama, dia akan mendatangi si penabrak lalu membunuhnya. Itu adalah balas dendam. Pilihan yang kedua, dia akan membawa si penabrak kepada polisi untuk diadili. Ini adalah keadilan. Nah, pilihan yang ketiga, bapak ini bisa melakukan sesuatu yang secara akal pikiran manusia, secara nalar manusia tidak mungkin dilakukan. Dia mengampuni si penabrak, kemudian mengadopsinya, dan tidak hanya sampai di situ, tetapi dia juga memberikan seluruh warisan yang harusnya menjadi milik anak kandungnya kepada si penabrak dan menganggap si penabrak sebagai anak kandungnya sendiri. Inilah kasih karunia. Inilah yang Allah lakukan kepada kita ketika Dia memberikan anak yang tunggal untuk mati bagi seluruh dosa-dosa kita. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-7 yang barusan kita baca dikatakan, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Masing-masing kita mendapat kasih karunia. Tidak ada yang terlewat. Semua mendapat kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ketika Allah memberi kita satu tugas pelayanan, Dia selalu memperlengkapi kita dengan apa yang kita perlukan untuk menyelesaikannya. Dia memberikan karunia-karunia rohani untuk pelayanan, dan hal ini hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Kita tidak dapat mengupayakan karunia rohani, atau kita merasa layak untuk menerima karunia rohani. Kalau kita dapat mengupayakannya, itu bukanlah karunia. Tuhanlah yang menentukan karunia apa yang akan diberikan kepada kita. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 11 menjelaskan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Tujuan Allah untuk memberikan karunia rohani kepada kita bukanlah untuk kepentingan diri kita sendiri, bukanlah supaya kita bisa memegahkan diri, tetapi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan bersama. Mengapa? Supaya kita saling membutuhkan, kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika kita bersama-sama memakai karunia kita, maka kita semua beroleh manfaat. Jangan sampai terjadi kecemburuan karunia.
di mana kita membandingkan karunia kita dengan orang lain, merasa tidak puas dengan apa yang diberikan kepada kita, lalu kita iri hati pada cara Tuhan memakai orang lain. Atau kita malah mengharapkan semua orang memiliki karunia yang sama seperti yang kita miliki, sehingga kita menuntut orang lain juga memiliki semangat yang sama, memiliki gairah yang sama dalam melayani. Panggilan Allah agar kita menjadi satu tidak membuat kita menjadi seragam, tidak membuat kita menjadi sama di dalam memiliki karunia. Masing-masing punya porsinya sendiri. Setiap orang diberi kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pernahkah kita meluangkan waktu untuk menemukan karunia rohani kita? Hadiah yang tidak dibuka tidak ada gunanya. Demikian juga dengan karunia rohani yang Allah berikan. Kalau kita tidak gunakan, tidak ada gunanya. Tuhan, mari kita renungan bersama-sama. Kita temukan apa karunia rohani kita, sehingga kita boleh pakai itu untuk melayani Tuhan, untuk membangun sesama kita, untuk saling melengkapi, saling mendukung di dalam pelayanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini bahwa setiap kami diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus ajar kami untuk mempergunakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan untuk pelayanan, untuk dapat kami berkontribusi di dalam gereja lokal kami Tuhan, di mana kami beribadah, di mana kami bertumbuh bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami lalai dalam melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami yakin kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan umat-umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan berikan jalan keluar, berikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.